semuanya, kembali lagi bersama dengan Z. Kali ini di video pilih kartu lagi ya. Untuk yang dengarkan versi audionya bisa di Spotify dan di Apple Podcast ya. Ini adalah video pilih kartu atau pilih kartu lagi, kayak bukan video ya, audio juga bisa. Untuk kenapa sih dia menghindarimu? Apa salahmu? Oh sayang, iya, kenapa sih dia pergi? Kenapa dia kayak cuek gitu? Apa salahmu? Dia maunya apa? Gitu. Ya, di sini Z ada 3 pilihan. Mau pilih yang bintang warna hijau toska, mau pilih bintang warna kuning atau bintang warna merah. Z pakai set Wildwood Tarot, terus itu Z ada pakai set yang Moon Oracle ya, dan Z ada pakai set yang romantic ya, romantic Oracle. Oke. Z kasih waktu untuk memilih untuk kalian yang sekarang sedang berada di fase dihindari oleh si dia, orang yang Anda sukai, orang yang Anda cintai, atau orang yang Anda demenin gitu. Kenapa dia menghindarimu? Apa salahmu? Silahkan memilih, mau hijau toska, mau kuning, atau mau merah. Sudah ya? Oke, seperti biasa, makasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Jangan lupa follow Instagram Z @moonlightaffirmation. Jangan lupa dengarkan versi audionya ya, ada tadi di Apple Podcast sama ada di Spotify. Dan untuk kalian yang baru sekali di channel YouTube sih, silahkan dengarkan, silahkan subscribe ya, share dan komen di bawah ini kalau resonate. Untuk kalian yang baru banget mampir, itu bisa nyalakan lonceng di bawah ini untuk pemberitahuan video-video terbaru dari Z. Untuk yang di YouTube lah ya. Dan untuk kalian yang mau coba personal reading supaya lebih resonate, lebih detail lagi, lebih mengenal lagi sesuai dengan personality masing-masing dan keadaan masing-masing, curhatan pribadi, silahkan kalian kontak WhatsApp Z yang ada di deskripsi ya. Untuk yang mau personal reading berbayar, dan nomor WhatsApp Z sekali lagi tidak hanya untuk personal reading berbayar, tapi Z juga menerima sekali untuk kalian yang mau curhat, cerita tentang cerita bahagia kalian. Kenapa? Karena Z suka banget mewarnai hari Z dengan hal-hal positif supaya Z-nya juga ikutan positif gitu ya. Oke, kita mulai dari kenapa dia menghindarimu. Karena dia merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi padamu, terjadi pada kalian berdua. Jadi dia merasa, bisa jadi keadaannya seperti ini karena ini kan general reading, ada banyak hal yang terjadi, banyak energi yang ditangkap. Z ada menangkap beberapa dari kalian, ada yang misalnya dia selingkuh dan dia merasa bersalah. Kemudian ada yang merasa seperti tidak dapat restu, merasa seperti hubungan ini tidak bisa dijalani, restu dari orang tua misalnya, hubungan tidak bisa dijalani, makanya dia mundur. Bisa juga ada yang memang merasa seperti tidak cukup secara kriteria untukmu, jadi dia lebih baik mundur supaya ada orang lain yang masuk yang lebih baik daripada dia. Jadi dia menghindarimu karena hal itu. Dia menghargaimu, jadi bisa dibilang dia tuh bukannya tidak cinta padamu atau tidak suka padamu lagi, tapi dia menghargaimu, dia respect ya. Dia berkata bahwa dalam hatinya dia bahwa aku harus menghargai mantan pasanganku ini atau orang yang dekat denganku ini atau kamu ya, teman-teman Anda di sini, Anda semua di sini. Dia menghargaimu, justru sebab itu dia tidak mau untuk bermain-main dengan perasaanmu, dan dia justru bukan hanya menghargai, dia melindungi perasaanmu. Dia tidak ingin ada yang salah paham di sini. Dia tidak ingin ada sakit hati atau semacamnya. Jadi dia lebih baik memproteksi diri, dia lebih baik memproteksi kamu, sebenarnya bukan memproteksi diri dia, tapi lebih memproteksi kamu, melindungi kamu gitu. Page of Bowls. Dia ingin lebih gini ya, kalau dibilang misalnya karena ada orang lain, jawabannya enggak sih, enggak dalam tanda kutip brengsek itu gitu loh. Di sini ada Page of Bowls tuh.
dia tetap menyukaimu loh, dia tetap mencintaimu loh, dalam hati dia tetap seperti itu. Di sini Queen of Stones Bear. Laki-laki, wanita, energinya dia ini sangat sensitif ya, gitu. Jadi dia di sini tuh kayak feelingnya dia tuh kayak aku loh nggak mau kamu kenapa-napa, aku loh nggak mau kayak nanti kamu sakit hati gimana. Padahal kan belum terjadi apa-apa, cuma pikiran dia emang udah kemana-mana dulu gitu. Dan dia merasa ini jalan yang terbaik. Celebration di sini. Dia merasa kalau misalnya dengan kamu bersikap seperti ini, dia sudah berbuat hal yang terbaik gitu loh. Dan dia menikmati, dia merasa dia menang gitu dengan berbuat seperti ini. Ya hello, aku di sini galau loh. Kayak Anda di sini yang nonton video ini atau dengarkan audio ini ngerasa galau loh. Tapi dia kayak, ya tapi aku merasa kayak ini yang terbaik untuk aku gitu. Dan dia celebration, malah dia kayak merasa kayak aku sudah berbuat hal benar. Tapi dia tidak berbuat hal benar sebenarnya, ya kan? Dia sadar gak ya dia sudah berbuat hal salah? Oke. Apa salahmu? Karena apa sayang? Karena kamu tidak mau keluar dari zona nyamanmu, gitu. Karena kamu nggak berani untuk kayak misalnya nggak dapat restu. Kenapa kamu tidak bilang pada dia kalau aku bisa kok perjuangkannya, bisa kok gitu. Itu loh, ya. Dan di sini balance spirituality dan practicality itu artinya jadi kayak restu dari orang tua, terus habis itu secara agama, semua itu kan harus seimbang ya. Tapi intinya sebenarnya kamu tuh kurang apa kalau saya bilang, kurang waktu untuk berdiam diri, untuk berpikir secara jelas. Kamu tuh terus mau jalani hubungan ini, jalani terus tanpa kamu berpikir introspeksi diri dulu gitu. Karena nggak ada waktu untuk introspeksi diri. Doanya juga mungkin agak kurang gitu. Itu menyebabkan kamu jadi sesat jalan. Jadi pada akhirnya dia ngerasa kayak kok nggak nyaman gitu. Terus kamu agak memaksa dalam hubungan ini, sepertinya kayak memforsir gitu. Udah misalnya pengen komitmen, udah ayo kita jalani aja, komitmen aja, udah begini udah begitu. Padahal keadaan tidak mendukung kalian gitu. Apalagi kalau dia cowok ya, kalau dikejar-kejar cowok akan ngerasa logikanya akan muncul gitu. Logikanya dia akan kayak, oh aku nggak mau kayak gini gitu. Aku nggak mau ada yang ngejar-ngejar aku. Ini tuh udah nggak bener. Cara kayak gini udah nggak bener. Jadi ini waktunya untuk break out. Dan kamu tuh nggak percaya dengan mimpi dia antara kalian berdua. Kalian kan pasti kan berpacaran ini pasti punya satu tujuan dong. Ya dekat ini pasti punya satu visi dan misi. Nah visi dan misimu ini tidak kamu percayai. Gitu. Kamu hanya terus kayak kita pasti bisa menikah di misalnya di gereja atau di KUA misalnya kayak gitu. Nah tapi kamu seperti ngerasa kayak enggak lah pokoknya kita perjuangkan bagaimana caranya supaya dapat restu orang tua, bagaimana caranya supaya ini supaya itu. Nah kayaknya kamu agak memaksa keadaan dan kamu tidak percaya dengan kalau saya kan selalu bilang afirmasi. Ya artinya mulai dengan kata-kata positif, pikiran positif itu akan membuat hal-hal yang tadinya menurutmu tidak nyata bisa jadi nyata. Nah di sini kamu nggak percaya, kamu terus punya di sini ini bisa energi bisa terbalik-balik ya, bisa dia bisa kamu gitu. Tapi kamu di sini ya, Anda terus punya perasaan yang pikiran yang pesimis gitu loh. Itu pikiran yang pesimis itu yang membawa kalian pada satu keterpurukan. Ya. Terus apa yang mesti kamu perbuat? Ya dia soulmate-mu, ya. Dia adalah pasanganmu. Jadi perjuangkan dia. Meskipun kalian punya masalah di finansial dan karir, ya. Kembali, minta dia untuk kembali. Cari cara supaya dia kembali lagi padamu. Itu calling in your soulmate, ya. Dan yang pasti kamu harus mencintai dirimu dulu. Jangan seperti merasa kayak kamu sudah kehilangan orang yang paling berharga di kehidupanku, hidupku sudah tidak ada artinya lagi dan bla 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 bla. Sudahlah, ya.
Kamu tetap harus mencintai dirimu sendiri dulu, tetapi kamu juga harus fokus untuk memanggil dia kembali, untuk meminta balikan, untuk bilang pada dia, aku minta maaf, aku akan berusaha, aku akan mempositifkan diri aku akan meyakinkan diri, aku percaya pada Tuhan, apapun yang aku lakukan pasti nanti akan ada jalannya. Pasti ada jalannya. Sekarang belum ada jalannya, nanti pasti ada jalannya. Aku cuma perlu bersabar. Kita sama-sama sabar yuk, gitu. Ya, jadi seperti itu, karena sebenarnya dia juga masih cinta. Oke, itu yang pilih file pertama yang hijau Tosca, dan ini readingan singkat aja, semoga membantu. Z mau masuk ke file yang kedua, ya, yang bintang kuning. Oke, yang bintang kuning. Sebenarnya kenapa sih dia menghindarimu? Karena dia merasa hebat ya. Karena dia merasa dia bisa mendapatkan yang lain. Tuh, ikan ini kayak melompat. Si salmon kan pintar kan. Orang makan salmon kayaknya bisa pintar gitu. Ya, salmon sendiri memang ikan yang pintar. Dia ikan yang kayak punya kualitas ya. Gitu. Cerdik ya. Nah, justru karena dia merasa kayak dia bisa mencari yang lain, dia beneran ketemu yang lain, ada reunian, ada orang lain kayaknya, gitu, ya. Jadi dia menghindarimu karena ada orang lain. Sok banget dia ya, mau cowok mau cewek nih di sini, tapi emang kelihatan dia kayak pesonanya keluar karena sini ada Queen of Bows hair, kayak kelinci yang sini. Kelinci itu kan kelihatannya imut ya, tapi dia karena hair dia kelinci hutan ya. Kelinci tapi dia tuh garang gitu loh. Jadi dia itu kayak ngerasa kayak, oh aku ganteng, aku cantik, aku hebat gitu. Aku bisa melakukan apapun. Tapi dia bukannya seburuk itu sih. Ya intinya dia hanya merasa kayak kamu gak pantas untuk dia, atau ya ini bisa jadi kebanyakan dari kalian tuh dia memang beneran selingkuh sih. Atau dia beneran sudah punya orang lain lah gitu. So kenapa dia menghindarimu ya karena itu. Karena dia sepertinya tidak mampu untuk bertahan denganmu, tapi dia bisa jadi dia masih punya hubungan baik denganmu. Misalnya, kenapa sekarang kamu masih mikirin dia? Kenapa dia menghindarimu? Ya karena kalian mungkin masih ada komunikasi, tapi dia hanya kayak, mungkin dia masih kayak hai apa kabar ya, tapi kayaknya dia nggak balas, mungkin dia dingin gitu ya kalau chat gitu ya, karena dia emang masih bertahan, tapi dia tidak mau tidak mau memperbaiki hubungan ini lagi karena dia ada orang lain. Terus ini kartu Queen of Vessels, Queen of Bows di sini ada di Green Woman. Kartunya tuh dominasi wanita banget nih, female banget. So kelihatannya dia memang kayak ada hal yang dia tuh nggak bisa terima dari kamu, yang dia ngerasa sebagai seorang wanita kamu sudah maksudnya bukan sebagai seorang wanita ya, ketika sisi feminimnya keluar, jadi mau cowok mau cewek sama aja. Jadi ketika dia tuh lebih sensitif, dia jadi ngerasa kalau aku sakit hati, aku nggak bisa terima, kamu nggak bisa gituin aku, aku bisa cari yang lain yang lebih baik gitu ya. Dia ngerasa seperti itu. Dia di sini agak sombong sih, dia merasa kayak bisa aku cari yang lain gitu ya. The World Tree. Nah, dia ini juga merasa seperti bisa keluar dari zona apa ya kalau saya bilang ya. The World Tree ini kayak dia bisa keluar dari zona ketakutan dia menuju ke bukan zona ketakutan ya. Jadi dia itu ngerasa kalau ketika dia keluar dari hubungan kalian itu ya, dia jadi bisa kuat gitu. Dia jadi bisa kayak, loh kehidupanku lebih baik setelah pisah sama kamu gitu. Makanya dia ngerasa semakin ingin menghindari kamu gitu. Kenapa dia dingin, kenapa dia jadi gak ngechat lagi, atau kenapa dia jadi balasnya ogah-ogahan gitu. Karena seperti itu. Jadi apapun hubungan kalian sebelumnya lah, mau TTM lah, mau pacaran lah, mau gimana lah, tapi dia memang betul-betul ngerasa sekarang lebih baik gitu.
Terus di sini ada luck is on your side. Salahmu itu karena kamu selalu ngerasa kalau hubungan kalian baik-baik aja. Padahal sebenarnya dia nggak nyaman gitu. Kamu selalu ngerasa kayak udahlah kita kayak baik-baik aja gitu. Tapi sebenarnya dia nggak nyaman. Sebenarnya dia ada kayak semacam butuh komunikasi dan dia butuh untuk dicintai. Dia butuh untuk diperhatikan. Kamu masih kurang perhatian dengan dia. Terus kamu merasa kayak udah begini aja sudah baik gitu loh. Padahal sebenarnya dia butuh perhatian lebih. Dia butuh komunikasi lebih. Dia butuh tempat curhat. Dia butuh tempat untuk bicara gitu. Dia butuh tempat untuk mengekspresikan apa yang dia pikirkan. Karena ini dia kalau laki-laki ini dia memang sangat kalau Zi bilang sangat sensitif gitu. Jadi dia nggak bisa kamu giniin. Dia nggak bisa dengan cara kalian deket yang seperti itu. Dia butuh orang yang bisa menampung. Apalagi kalau laki-laki kan cenderungnya lebih keras ya. Jadi dia butuh wanita yang bisa kayak ngertiin dia, tapi kayak satu arah gitu loh. Jadi dengerin dia aja dia ngomong apa dan menyanggupi aja gitu. Ya, wanita kan kayak gitu kan, diomongin sukanya maunya didengerin ya terus kayak gitu. Nah dia maunya kamu jadi pendengar dia gitu. Jadi ketika kamu pikir keadaan kalian baik-baik aja sebelumnya, sebenarnya enggak. Ya, salahmu di situ. Kamu enggak sadar, enggak ngeh gitu. Ya, udahlah ya. Masa lalu. Terus, ya tapi kalau memang masih belum bisa dilupakan, ya memang seperti ini. Apa yang mesti kamu lakukan? Ya, kalian ada ikatan past life relationship. Kalian ada ikatan jodoh, makanya sulit melupakan. Perasaan romantis, perasaan cinta, perasaan sayang itu masih tetap akan nempel gitu ya. Kamu justru harus belajar melepas ya. Meskipun bagaimanapun ini release your ex, jadi kamu harus melepas. Apalagi kalau kalian sudah jadian, kalian sudah pernah pacaran atau udah pernah menikah, udah pernah tunangan, apapun bentuknya lah ya. Kamu sudah harus melepas dia supaya memotong jalannya yang dulu pernah ada di kehidupan masa lalu, dipotong jalannya. Ya sudah, selesai gitu. Soalnya kalau enggak, kasihan karena kamu masih bakalan terus mikirin dia. Ketika dia kayak ngerasa kayak bisa sama yang lebih baik dari kamu gitu. Ketika dia sombong dan kamu yang seperti kayak ngarepin dia, mikirin dia. Kasihan hatimu. Ya ladies and gentlemen, kasihan hatimu, kasihan perasaanmu ya. I love you. Oh, kalian jangan tenggelam dalam perasaan mikirin orang ini lagi dan lagi ketika dia menghindarimu. Ya oke, kamu waktu itu salah gitu loh. Tapi gimana ya kalau dia sudah ada yang lain? Kamu kan gak mau jadi pelakor atau pebinor ya kan? Ya, gitu. Oke, laki orang tuh bukan berarti juga suami orang. Pacar orang gak bisa. Pacar orang cewek cowok bisa aja ya. Oke, kita langsung ke file yang ketiga. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Jangan lupa follow Instagram si @moonlight_affirmation, dan kalau mau personal reading ada nomor WhatsApp Zi yang tertera di deskripsi. Zi langsung ke file berikutnya. File berikutnya yang bintang merah. Kenapa dia menghindari kamu? Karena di sini ada Ace of Stones, the foundation of life. Oke. Karena dia inginnya yang terbaik untukmu. Inilah yang terbaik untuk kita berdua ya. Aku pergi untuk kebaikan kita berdua. Coba kita lihat ya, ada modusnya nggak? Sebenarnya dia happy juga kok dengan perpisahan ini. Sebenarnya nggak untuk kamu juga, untuk dia. Jadi kayak perpisahan ini untuk kayak untuk sama-sama happy. Dia menghindari kamu karena dia tahu ini yang terbaik untuk hidupnya dia, dan dia tahu juga kalau dia pergi dari kamu, ini juga yang terbaik untuk kehidupan kamu. Kenapa begitu? Karena yang pasti dia lebih enjoy dengan kehidupan dia, dan dia juga merasa kayak ada kamu tuh beban dalam kehidupan dia. Dan dengan demikian dia tidak merasa nyaman. Kalau dia tidak merasa nyaman kan tidak bisa membuat kamu nyaman juga gitu. Ya oleh sebab itu dia harus pergi dong, ya kan?
Makanya dia di sini ada kartu Six of Bowls Abundance. Dia ngerasa kayak I'd rather go, aku lebih baik pergi. Dengan pergi, aku lebih nyaman. Terus di sini ada Nine of Arrows. Ini tadi ada 2 kartu tambahan memang si ambil. Di sini ada Nine of Arrows Dedication sama Ten of Arrows Instruction. Jadi dia itu gini ya. Dia ngerasa kayak dia sudah melakukan banyak hal dalam hidupnya dia untukmu gitu. Dasar. Tapi ya enggak. Oke. Jadi emang dia udah melakukan banyak hal untuk kamu menurut dia gitu. Ya. Dan dia kayaknya sudah mengajari kamu banyak hal juga. Karena dia sudah melakukan banyak hal, mendedikasikan dirinya untukmu ya. Makanya dia kayak berpikir kayak aku sebaiknya atau lebih baik aku ya tidak perlu berhutang apa-apa lagi. Maksudnya nggak ada utang apa-apa lagi karena aku sudah melakukan banyak hal untuk kamu. So kalau aku pergi, kamu juga nggak sama aku lagi, aku nggak sama kamu lagi, itu yang terbaik di antara kita berdua gitu. Itu menurut dia ya. Dan dia kayaknya udah ngajarin kamu banyak hal. Bisa jadi kalau dia laki-laki, dia udah ngasih kamu secara materi, misalnya begitu ya. Terus udah gitu di sini saya ada believe in the impossible. Salahmu itu ya, sebenarnya kamu bisa dibilang nggak ada salah sih ya, karena dia itu emang dia yang ngerasa kayak kamu menghalangi dia punya kesuksesan gitu loh. Kamu menghalangi dia punya masa depan ya, karena ini nothing is yet set in stone. Emang nggak ada salah kamu tuh. Kamu sudah berusaha sebaik-baiknya, cuman memang mungkin dianya yang ya kurang cinta atau kurang sayang atau kurang ada passion dengan kamu gitu ya. Nih believe in the impossible. Kalau menurut kamu pasti aku ada salahnya, kenapa dia menghindari aku gitu, apa yang mesti aku perbuat supaya dia balik lagi sama aku? Nggak ada. Orang memang dianya sendiri yang mau pergi ya. Justru kamu harus berani dan kamu harus maju untuk bicara langsung aja sama dia gitu. Kalau memang sekarang sudah gak ada pembicaraan lagi ya udah. Tapi kalau memang kalian masih ada jalan terbuka untuk bicara, ya bilang aja semoga kamu menikmati kehidupanmu dan semoga kamu kehidupannya lebih baik gitu. Tapi sudah saatnya juga kamu kayak berarti udah selesai. Ya udah, kamu harus melangkah untuk pertama ya, yang pasti kenapa Zi minta kamu untuk mendoakan dia atau menyelamatin dia untuk kehidupan dia yang lebih baik, supaya kamu juga merasa lebih bahagia karena udah plong gitu, udah ada rasa, udah ada memberi maaf pada seseorang, dan sudah saatnya memaafkan dirimu sendiri juga supaya kamu bisa maju gitu. Kamu nggak salah apa-apa sayang, no worries ya, no apologize, tidak ada salah apapun ya, no mistakes. Kalau orang deket, pacaran, relationship itu ya bisa cocok, bisa juga nggak cocok. Nggak cocok itu nggak selalu seperti berantem loh, nggak loh. Ada yang kayak tenang-tenang aja, baik-baik aja, tapi ya pisah juga gitu. Kenapa demikian? Karena ya memang udah jalannya ya. Oke, so ya yang berani. Karena nggak ada salah apa-apa. Kamu juga sudah bekerja keras dalam hubungan ini gitu. Dianya memang mau pergi aja gitu ya. Bahkan dia pikir kamu akan lebih bahagia. Itu mah sebenarnya modusnya dia, karena dianya emang merasa akan lebih bahagia kalau misalnya pergi dari kamu gitu. Menurut dia sih dia akan seperti itu. So mesti apa sekarang? Ya sekarang keep an open mind ya, kamu harus buka jalan untuk orang lain masuk dalam hidup kamu ya. Ini sudah ini udah momen perpisahan kamu sudah harus pikir gitu. Justru setelah kamu berpisah dengan dia, bisa jadi kamu akan ketemu dengan seseorang yang ada kemungkinan banget nih akan punya ikatan yang lebih, ada komitmen dengan kamu gitu. Itu yang Zi baca di antara kalian. Jadi kalau misalnya kalian ada perasaan kayak Zi, aku rasanya dengan dia sudah cocok banget, kami sudah bisa komitmen, kalau dia sudah pergi mah berarti kalian gak bakal akan ada komitmen lagi. Tapi ini general reading ya, jangan ambil sebuah keputusan
yang pasti banget berarti kamu sudah nggak sama dia, enggak. Karena Zee nggak baca personal reading untuk kalian, tapi ini general reading. Cuma kalau rasanya pesannya ini udah ngeklik banget atau kalian sudah lama nggak berhubungan, ya berarti memang ini jalannya untuk sudah selesai, ya. Dan saatnya kamu buka lembaran baru. Dan kamu ada kemungkinan bertemu dengan orang baru yang akan ngajak kamu berkomitmen dan menjalani kehidupan yang lebih baik, ya. Dan yang memang adalah jodohmu, berarti dia bukan jodohmu, jodoh nikah loh ya, gitu. Separation, perpisahan, ya. Oke, nggak apa-apa. Sini peluk dulu sayang, ya. Nggak apa-apa. Kalaupun nggak jadi sama dia, masih ada nanti pangeran dan princess yang lebih cantik, yang lebih ganteng, yang akan datang dalam kehidupan kamu, yang bisa membawa kamu kehidupan lebih baik, yang mungkin duitnya lebih banyak juga, yang lebih baik juga, yang lebih sopan, yang lebih menghargaimu, gitu, ya. Oke, Zee pamit dulu. Semoga berbahagia selalu. Ini adalah akhir dari video kali ini, ya. Dengarkan terus versi audionya ada di podcast dan Spotify. Untuk kalian yang follow Instagram Zee @moonlightaffirmation, ada video, ada pilih kartu juga, postingan foto biasanya, ya, postingan. Terus habis itu juga ada, jangan lupa like, share, dan komen video ini kalau rasanya resonate, ya. Nyalakan lonceng di bawah ini untuk kalian yang baru sekali di channel Moonlight Affirmation. Jangan lupa kalau mau personal reading lebih detail lagi, ada nomor WhatsApp Zee di bawah ini, ya. Zee pamit dulu, bye-bye.